A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian. Jadi insya Allah hari ini kita masih melanjutkan ya kitab At-Tanwir. Judulnya Di Balik Rasa Ingin Ikut Mengatur dan Memilih gitu ya. Nah, ini ada kalimat ya dari buku ya, saya ambil dan saya sesuaikan gitu ya. Jadi kurang lebih bunyinya begini. Ketika seorang hamba ikut mengatur dan memilih, Al-Qahar atau Allah yang Maha Menundukkan memperkenalkan dirinya dengan meluluhkan kehendak sang hamba sehingga pondasinya menjadi berguncang dan bangunannya runtuh gitu ya. Ya nanti kita akan lihat ya siapa Al-Qahar gitu ya. Ya jadi kita preview dulu ya untuk bab 7. Kelihatannya minggu depan juga kita masih bab 7 nih karena lebih pada kebidangan saya kayaknya di bab 7 ini. Jadi bab 7 ini judulnya adalah Rahasia Mengapa Allah Menciptakan Hasrat untuk Ikut Mengatur dan Memilih gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang Allah berikan kehendak sendiri sebenarnya ya. Tapi Islam kan menyerahkan kehendak diri di bawah kehendak Tuhan gitu. Jadi kehendak diri itu ya tadi ya bisa hawa nafsu, bisa syahwat. Itu yang biasanya diikuti ya oleh manusia, apalagi dikasih akal. Jadi minggu lalu kita bahas kalau binatang itu diberi intuisi, diberikan insting ya. Nah, manusia juga diberikan insting, tapi di atas insting itu manusia diberi akal. Sehingga dengan akal dia kemudian bisa ikut mengatur dan memilih seakan-akan begitu. Nah, tapi dengan diberikan akal, manusia seringkali memilih sendiri gitu. Dan tidak berusaha untuk membaca apa yang Allah kehendaki. Nah, tapi kenapa Allah memberikan? Karena itu juga ada fungsinya. Gitu. Nah, jadi di bab 7 itu kurang lebih nih ada sampai J ya. Yang A-nya adalah terkait Allah mengatur urusan rezeki, kemudian hikmah di balik diciptakannya rasa butuh pada manusia. Kemudian nanti ada terkait hikmah penciptaan jin dan manusia. Kemudian subbab terkait dengan Allah penjamin rizki hambanya. Kemudian kaitan antara penciptaan dan rizki. Nah, kemudian juga ada kewajiban memerintahkan keluarga untuk sholat. Ya. Jadi kita disuruh memerintahkan keluarga untuk sholat gitu, supaya rizkinya lancar maksudnya. Kemudian nanti ada para arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, seperti apa pola hidupnya gitu. Kedudukan rizki, kemuliaan manusia atas makhluk, dan juga keadaan rizki. Jadi banyak membahas terkait rizki lah intinya bab ini gitu ya. Nanti kita akan coba pilih kira-kira untuk minggu depan apa saja yang perlu kita bahas gitu ya. Untuk memperkuat keyakinan sebenarnya bahwa apa-apa yang sudah Allah jamin itu manusia jangan terlalu memusingkan, tapi manusia harus mengerjakan yang Allah kehendaki gitu. Rizki itu nanti Allah yang ngasih gitu ya. Kalau memang yang dikerjakan sesuai yang diinginkan oleh sang pemberi. Nah, baik, kita buka dengan melihat dulu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran surat At-Takwir, Quran surat 81 ayat 27 sampai 29. Sesungguhnya ia atau Al-Quran itu tidaklah melainkan peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan tidaklah kamu dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Jadi kehendak manusia untuk bergerak ke arah tertentu itu atas kehendak Allah. Ya.
Ada yang dibiarkan sesat, dibiarkan saja mengikuti hawa nafsunya. Ada yang Allah buat hatinya menginginkan menuju arah yang baik gitu. Itu yang disebut taufik, dorongan untuk berbuat sesuai petunjuk gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau Allah memberikan di hati kita itu kehendak untuk mengikuti petunjuk, ya hidupnya lancar nanti gitu. Cuman kan yang jadi persoalan, kita nggak bisa menghendaki kecuali dikehendaki Allah dulu gitu. Nah, kemudian di Quran surat As-Saffat, Quran surat 37 ayat 96, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi apa yang manusia perbuat, ya itu Allah juga yang menciptakan gitu. Nah, tapi nanti kita lihat ya supaya nggak salah baca. Nanti orang berbuat jahat mengacu ke ayat ini kemudian mengatakan, oh kan aku berbuat jahat tuh juga mungkin Allah kehendaki gitu ya. Nanti salah baca gitu. Nah, kita langsung masuk ya ke skema ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi ini bicara tentang Al-Qahar. Ya. Al-Qahar itu adalah yang maha menundukkan. Manusia itu, setiap manusia hari ini dikondisikan oleh berbagai situasi ya dan keadaan masing-masing, ada kebutuhan, ada kedaruratan ya, ada keperluan setiap saat ya. Yang tadinya belum menikah, sekarang setelah menikah, punya keluarga, ada yang sedang sekolah, ada yang sedang sakit, ada yang harus berpergian, semua itu didorong oleh keadaan hari ini untuk bergerak gitu. Ya, jadi Allah yang menciptakan gelar takdir sehingga setiap manusia ditaruh dalam sebuah situasi dan dorongan sehingga kemudian timbul kehendak untuk berbuat sesuatu gitu ya. Ya, jadi tanpa dorongan-dorongan itu manusia mungkin nggak punya motivasi untuk bergerak sehingga punya kehendak untuk melakukan sesuatu gitu. Ya karena harus makan ya harus akhirnya bergerak untuk mencari penghasilan supaya bisa beli beras misalkan. Kalau Allah nggak kondisikan bahwa manusia harus makan, ya mungkin dia nggak akan bergerak untuk mencari penghasilan misalkan. Nah, dan semua hal ya. Nah, jadi Al-Qahar yang mendesain ya, mendorong manusia untuk bergerak karena setiap manusia ditinker oleh keadaan dan situasinya masing-masing hari ini. Ada yang terlilit hutang, didorong untuk harus membayar hutang gitu. Nah, dia bisa cari pinjaman ke pinjol, bisa panik kemudian cari jalan pintas gitu ya. Mungkin alih-alih selamat malah tambah terpuruk, kan bisa begitu ya. Karena dengan dorongan ditimpa sebuah persoalan, dia harus bergerak, alam syaitan juga datang membisik-bisiki gitu. Nah, jadi ini kurang lebih ya grafiknya, sahabat-sahabat. Saya coba bantu gambarkan aja. Jadi setiap manusia itu ditarik oleh urusan, ya, urusan anak, urusan makan, ya, urusan biaya, banyak keperluan, apapun urusan-urusan itu Allah hadirkan. Jadi urusan di dunia nggak pernah selesai. Gelar urusan itu ya. Makanya manusia kan bingung, belum punya pasangan, udah punya pasangan bingung nanti nikah biaya dari mana, udah nikah terus bingung, ya semua bingung ya, terus bingung gitu. Jadi manusia itu kalau nggak memahami bagaimana bekerjanya Allah mengatur kehidupan ya, dia akan dipusingkan dengan semua urusan ya di setiap tahap hidupnya gitu. Nah, jadi urusan akan menarik manusia untuk bergerak. Nah, kemudian manusia kadang dengan dorongan untuk bergerak itu berusaha berlebihan. Ya. Dia berjuang berlebihan untuk tadi ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Atau sebaliknya kurang usaha. Ya. Ya, jadi nggak ada yang baik sebenarnya. Usaha yang berlebihan tuh melewati batas berarti nggak ngerti pengaturan Allah. Merasa seakan-akan hidup ini bisa dia tangani sendiri. Ya. Tapi di sisi lain ada juga yang udah pasrah aja, nunggu gitu kan ya. Padahal banyak kemampuan yang harus dia syukuri dulu. Ya, sehingga ya doa aja tapi tanpa amal lah gitu ya. Jadi berharap tapi nggak ada usaha juga gitu ya. Nah sehingga ada yang berlebihan dalam usahanya, ada yang kurang gitu.
untuk menghadapi berbagai urusan itu. Jadi kalau sekarang orang terpuruk dengan persoalan kehidupan, semuanya serba ditimpa kesulitan, itu alasannya cuma dua. Satu, kurang usaha, yang kedua, berlebihan dalam usahanya. Jadi saking khawatirnya usaha ini itu ngobjeknya banyak gitu, tapi nggak ada amal soleh yang dipegang gitu. Jadi seakan-akan dengan semua ngobjek nyari bisnis sampingan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seakan-akan gitu kan ya. Nah jadi kalau di atas itu batas atas, di bawah batas bawah, itu kalau takdir orang itu ya segitu. Orang usaha berlebihan pun tidak akan bisa menerabas batas yang Allah takdirkan untuk dia. Gitu. Ya, kalau seakan-akan kemudian dia maju, itu ya memang ada takdirnya di situ gitu. Ya. Dan serendah-rendahnya ada batas bawah juga ya, kemelaratan seseorang gitu. Jadi nggak akan mati karena kurang uang sebenarnya gitu. Kalau mati itu karena sudah ajal. Tapi ada orang yang seakan-akan mati karena kelaparan, ya memang itu sebab ajalnya Allah desain begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan dia kelaparan, kurang makan, tapi ajalnya belum datang, nggak akan mati. Gitu ya. Makanya ada orang mau bunuh diri, ya ketika dia loncat dari gedung tinggi, begitu dia melakukan itu ternyata ya memang udah ajalnya ya, tapi di akhir yang buruk gitu ya, orang itu putus asa dari kehidupan, bunuh diri, mati gitu kan ya, itu memang sudah ajal gitu kan ya. Tapi kalau belum ajalnya mau loncat dari gedung yang tinggi paling cacat, nggak akan mati gitu, karena kehidupan mati itu Allah yang punya kuasa gitu. Nah, banyak kalau dengar kisah-kisah orang yang berusaha bunuh diri tapi nggak bisa-bisa gitu ya, ya karena memang belum ajal. Ya kalau dengar cerita-cerita orang kadang ada yang lucu juga gitu. Bunuh diri aja gagal katanya berkali-kali gitu kan ya. Oh, aneh katanya gitu ya. Sampai akhirnya ngerti bahwa ya nggak bisa, orang itu hidup mati itu sudah ada pengaturannya Allah. Nah, jadi ini ketika orang bergerak tadi, dia seperti apa pola bergeraknya gitu ya. Kan kalau di ayat yang sebelumnya tadi kan dikatakan bahwa Al-Quran ini kan, nah ini kita lihat ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh alam, yang bagi yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Tapi kamu nggak bisa menghendaki kecuali jika dikehendaki Allah. Jadi kalau dalam berusaha tadi, ketika didorong oleh berbagai situasi, orang untuk tetap di jalan yang lurus tuh, yang menghadapi urusan di track yang lurus, sulit gitu. Karena kecenderungannya itu kalau nggak berlebihan usaha, kurang usaha. Tapi mencari yang pas, kan hidup itu prinsipnya tawakal. Ya, berusaha sesuai kemampuan yang ada, sisanya tawakalkan ke Allah. Nah, kalau orang udah pusing, stres sendiri, berarti dia kepikiran hal-hal yang dia tidak mampu. Ya harusnya kan yang dia kerjakan sesuai yang dia mampu, masih banyak kurangnya, ya udah serahin ke Allah. Nggak tahu nanti seperti apa solusinya. Tapi kita sudah melakukan yang kita mampu gitu. Nah, kalau berlebihan usahanya, biasanya sakit, stres, ya jadi nggak adil, macam-macam tuh. Ya, akan merespon tuh si tubuhnya juga bagi orang yang bekerja pontang-panting siang malam cari kehidupan karena nggak ngerti bahwa Allah tuh sebenarnya menjamin di balik ibadah seseorang akan diberi kecukupan. Ya karena nggak ngerti akhirnya nanti pontang-panting ya badannya sakit, ya kecapean, stres. Nah itu artinya si kendaraannya pun digunakan melewati batas. Gimana mau ibadah coba kalau kayak gitu? Karena siang malam sibuk memikirkan dunia dan ekonomi aja misalkan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini tadi usaha berlebih, usaha berkurang. Nah, kita itu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kita susah untuk mengukur ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita ditimpa sebuah persoalan, kan kita apa yang harus kita lakukan nih? Ya.
Biasanya kan orang panik dulu, panik langsung reaktif, gitu. Ditagih oleh debt collector, cari pinjaman lain untuk nutup supaya yang penting beli waktu, gitu ya. Akhirnya nggak ada yang minjemin, oh cari pinjol, pinjolnya buka banyak lagi gitu kan, gali lubang tutup lubang. Itu mah tinggal nunggu meledak aja sebenarnya. Justru di saat-saat seperti itu memang benar-benar harus tawakal tingkat tinggi gitu. Karena kalau enggak dia akan terus-menerus dikejar-kejar dan masuk perangkap seton terus gitu. Nah jadi ini seperti itu ya. Jadi Al-Qahar itu memaksa manusia bergerak, dan juga kemudian manusia usaha sana sini, tapi yang berhasil dia raih itu sebenarnya hanya yang dikehendaki oleh Al-Qahar gitu. Jadi manusia udah usaha berlebihan dengan effort tenaga yang ekstra gitu ya. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah yang Allah izinkan terjadi gitu. Nah, jadi manusia itu ada batas takdir tuh ada batas yang nggak bisa ditembus sebenarnya gitu. Nah makanya akhirnya lama-lama manusia itu dengan usaha yang tadi ya, usaha yang atas pilihannya sendiri, tapi hasilnya kemudian yang terjadi belum tentu sama persis dengan apa yang dia bayangkan. Lama-kelamaan kalau Allah ajari hikmah di balik itu, dia akan menyadari gitu bahwa sebenarnya tadi ya yang disebut gunung dan pondasi dirinya goncang itu artinya jadi sebenarnya hidup itu gimana sih ya gitu. Dia akan mulai mempertanyakan gitu. Kenapa ada orang yang usaha kayak gitu dia bisa berhasil? Tapi aku nyoba ngikutin kayak dia ya, prinsip-prinsipnya, tapi aku nggak berhasil gitu. Orang itu lupa. Orang itu berhasil karena memang ada ada bagiannya gitu ya. Jadi kalau kita berusaha menerabas ngikuti orang lain, langkah-langkahnya sama, tapi belum tentu ada bagian pengaturan Allah rezekinya di situ gitu. Karena kantong rezeki setiap orang itu nggak sama Allah ngaturnya gitu. Nah, itu yang pertama ya, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, ini terkait ingin memperkenalkan lagi tentang Al-Qahar. Jadi Al-Qahar itu yang maha menundukkan ya. Atau lebih spesifiknya yang maha mengalahkan musuh-musuh agama, Al-Qahar itu. Gitu. Nah, dikaitkan dengan tadi manusia itu hidupnya susah karena mengikuti hawa nafsu, kurang tawakal, mengikuti apa yang dimudahkan Allah gitu kan, karena kekhawatiran jadi kecenderungannya itu bergeraknya berlebihan gitu. Nah, ini kalau manusia kemudian tadi didorong situasi kondisi untuk berbuat, kan ada hawa nafsu masalahnya manusia itu. Jadi ketika dia ditimpa oleh sebuah urusan, ya hawa nafsunya itu panik gitu. Wah gimana nih? Aduh, gimana nih gitu kan? Akhirnya mulai melihat jalan-jalan tercepat untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, gitu. Ya. Nah itu di situ alam setan masuk gitu. Karena orang itu lagi panik, cari solusi dan khawatir nanti apa namanya gagal gitu ya. Nah sehingga setan masuk, wah pakai ini aja, ditawar-tawarin gitu. Jalan-jalan yang lebih sebenarnya mendatangkan kesulitan gitu. Nah, Al-Qahar itu sebenarnya untungnya ketika kita mengikuti kehendak-kehendak kepanikan tadi dengan nasihat-nasihatnya syaiton, Allah tinker dengan dibatasi pengaturan. Qadarullah gitu ya. Jadi mau begini tapi nggak ada kesempatannya, nggak ada kemampuannya. Pengen itu nggak ada kemampuan, nggak ada kesempatan, gitu kan ya. Ya kalau misalkan nggak Allah batasi, semua bujukan syaitan langsung dia lanjutkan dalam perbuatan. Ya, tapi kemudian hawa nafsunya ingin cari jalan cepat, tapi nggak menemukan jalan cepat itu. Kok semuanya jadi serba susah? Karena sebenarnya buat orang beriman khususnya ya, ketika ditimpa seperti itu, Allah ingin orang itu kembali dulu ke Allah sebenarnya.
Ya, makanya apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, hendaklah engkau diam dan perhatikan secara seksama agar engkau memperoleh rahmat. Jadi maksudnya, kenapa ya Allah izinkan eh, dalam kefakiran ini kok banyak urusan yang tadinya lancar jadi agak dihambat ya. Harus kita baca dulu gitu. Gitu. Nah, kita usaha dengan yang ada sambil mohon ke Allah. Nah, ya serahkan aja ke Allah nanti di ujungnya apakah bisa dilanjutkan urusan itu sesuai rencana kita atau mungkin terpending dulu sesaat tapi nanti Allah akan kasih mungkin mundur entah setahun entah berapa bulan baru urusan itu bisa dilaksanakan. Kan sebenarnya Allah yang punya pengaturan itu. Cuman kan manusia udah punya rencana target tahun segini harus selesai ini, tahun segini harus selesai ini. Itu Allah. Ya kayak misalkan ada orang pengen KPR beli rumah kan, tapi kemampuan belum ada gitu. Gajinya masih rendah, apa namanya, kemudian pekerjaan juga belum terlalu lama gitu ya, tapi baru berumah tangga, ingin cari rumah, cari KPR, akhirnya ditolak oleh semua bank karena nggak memenuhi syarat misalnya ya. Nanti dari sana dia nyari-nyari siapa ya yang bisa ngasih pinjaman. Kan bisa jadi itu Allah menakar, kan mungkin belum butuh rumah, ngontrak dulu aja gitu. Fokus aja di bekerja dengan baik sambil cari kontrakan dulu, mengalir dengan kemampuan hari ini. Kemudian nanti ternyata karirnya terus meningkat karena dia fokus ke pekerjaan, alih-alih nyari untuk bayar cicilan KPR barangkali gitu ya. Kan orang tuh udah kejebak tuh kalau dengan skema kayak gitu kemampuannya belum cukup, akhirnya setiap bulan dia harus pusing mikirin gimana bayar KPR selanjutnya gitu. Tapi kalau ngontrak ya mungkin ya setahun udah nanti mikirnya setahun lagi gitu kan ya. Dia fokus dalam kebidangannya. Jangan-jangan tahun depan tiba-tiba dikasih karir yang bagus dan bisa KPR. Gitu kan bisa begitu ya. Atau jangan-jangan dikasih rezeki yang baik malah bisa beli tunai gitu. Nah, jadi maksudnya harus dibaca ya. Hari ini dipersulit itu bukan berarti itu tidak akan terlaksana, tapi waktu itu punya Allah gitu. Nah, cuman hawa nafsu tipikalnya ingin segera. Kalau udah punya keinginan, udah punya target, udah punya rencana, harus sesuai rencana kita. Gimana pun caranya gitu kan. Karena ini sudah diplot planningnya gitu. Nah, itu hawa nafsu biasanya gitu. Nah, tapi oleh Allah dikadar oleh situasi dan kondisi, dibatasi oleh pengaturan-pengaturan, sehingga meskipun kita ingin, kita nggak bisa gerak. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mau pergi ke pusat belanja, ke mall, hawa nafsu dan syahwatnya besar, paling window shopping kan? Lihat HP, lihat gadget baru, lihat baju, lihat apa. Tapi pas buka dompet, dompetnya nggak ada isinya gitu. Itu artinya Allah kadar. Gitu. Coba kalau dompetnya penuh terus selera hawa nafsu belanjanya masih tinggi, berarti dia bisa mengikuti semua keinginan hawa nafsunya kan karena diberi kemampuan. Nah, kadang-kadang Allah ingin dikadar dulu keadaan finansialnya karena tadi pengaturan ini semua itu Al-Qahar, Allah yang punya gitu ya. Ya kita punya rencana tapi kalau nanti ternyata gelarnya nggak semua sesuai, ya kita harus refleksi, kita harus serahkan lagi ke Allah, tawakal, nggak usah kecewa, hadapi aja. Nggak akan mungkin Allah tuh mempersulit supaya kita jadi hajatnya nggak tercapai kalau itu baik tuh, nggak mungkin gitu. Tapi Allah yang lebih punya ilmu yang memahami ya. Nah, jadi ini hanya gambar aja ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan gelas ini adalah wadah rizki seseorang, kemudian kadar itu Allah punya kadar terbaik, punya kadar yang terbatas gitu. Gitu. Tapi kalau di Al-Quran dikatakan rata-rata manusia itu bahkan nggak bisa membuka 10% dari rizkinya gitu. Karena pola bergeraknya tadi antara berlebihan atau kurang usaha. Jarang dia di yang garis lurus, yang sirotol mustaqim, yang ya Allah kalau hamba ditimpa situasi begini harus seperti apa menyikapinya sesuai Al-Quran ya, menyikapinya agar engkau ridho, karena rezeki dibuka kalau Allah ridho, bukan karena usaha kita hebat gitu. Nah jadi
kadar itu ukuran, kalau ini ada wadah rizki, maka Allah punya ukuran ya. Ada ukuran yang terbaik, ada ukuran yang terbatasnya gitu. Nah, kalau seandainya nasib, nasib itu artinya bagian, itu ada usaha gitu. Jadi kalau misalkan gelas ini kadarnya hari ini yang Allah aturnya di batas air itu, ya, dia berusaha sekuat tenaga pun nggak bisa mengeluarkan air di lubang ketiga yang paling atas kan? Kenapa? Karena rizkinya belum Allah isi yang di situ. Gitu. Belum saatnya. Jadi kadang-kadang orang kadar rizkinya baru segitu, tapi dia nge-push usahanya supaya bisa lebih lagi, padahal kosong atasnya diisinya. Karena yang di atas itu Allah akan isi sesuai kesiapan wadah. Kalau wadahnya rapuh, dia pecah si gelasnya. Gitu. Nah, jadi ketika orang berusaha begitu ya untuk memperoleh bagian ya yang terbaik dari kadar yang sudah Allah sediakan, usahanya itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kenapa untung dan kenapa rugi? Ya. Kalau untung berarti memang ada takdirnya dia di bidang itu, berusaha di situ karena ada porsi rezekinya gitu. Tapi ada orang yang berusaha keras, salah bidang karena tidak mensyukuri takdirnya, memaksa mencari jalan usaha yang nggak sesuai lah dengan kemudahan yang Allah kasih. Dia berusaha keras pun karena nggak ada isinya gitu. Nah sehingga dia akan mengalami banyak kegagalan gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya sahabat-sahabat. Jadi ya beda antara beda antara kadar dan nasib gitu. Ya kalau kadar itu yaitu tadi ukuran yang Allah kasih ya sesuai dengan kemampuan orang hari ini ya untuk menampung rizki dan bagian yang dia bisa peroleh itu harus usaha gitu. Jadi kalau misalkan Allah sudah kadar hari ini dengan kesempatan dan kemampuan, kalau dia berusaha sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang Allah kasih, sambil mohon petunjuk Allah, tidak terlalu ambisi ngoyo berlebihan, dia akan bisa memperoleh semua gitu. Tapi kalau dia melebihi batas di luar kesempatan dan kemampuan yang ada hari ini, yang ada malah jadi rugi sebaliknya gitu ya. Nah jadi bergerak lurus sesuai kesempatan dan kemampuan yang ada itu sulit. Banyak orang yang kurang usahanya, tidak mensyukuri kesempatan dan kemampuan yang ada. Ada orang yang memaksakan diri melebihi kesempatan dan kemampuan. Makanya kalau sekarang banyak orang yang menciptakan kesempatan sendiri. Ya kalau mau dapat pekerjaan ya nyogok gitu kan itu menciptakan kesempatan. Kong kali kong, diatur-atur, itu kesempatan diciptakan maksudnya, itu kecurangan. Gitu. Jadi memaksakan karena kesempatan nggak ada, maka kita rekayasa kesempatan itu. Padahal kalau jujur, diukur aja kesempatan dan kemampuan yang ada hari ini. Kalau ada kesempatan datang, kita ukur kemampuannya belum ada, kita ambil pun kita akan banyak kena musibah. Kenapa? Karena kesempatan yang ada diambil oleh orang yang tidak punya kemampuan, dia tidak akan bisa mendeliver hasil yang adil nanti. Nah, pasti pekerjaannya di bawah standar lah gitu ya. Nah, dia akan mencurangi manusia nanti di bidang itu gitu. Nah, untuk membaca antara kesempatan terbaik yang Allah kasih hari ini, kan kesempatan mungkin ada beberapa ya yang di hadapan kita, tapi kita lihat kemampuan gitu. Ya, di antara berbagai kesempatan ini yang paling pas dengan kemampuan saya hari ini, yang mana gitu. Itu berlaku di semua ya, bukan hanya usaha. Kayak orang diuji sakit, dia mau berobat. Kemudian ada tiga opsi, tiga opsi yang bisa ditempuh untuk pengobatan misalkan. Yang satu ke dokter, yang satu ke herbal misalnya ya. Yang satu lagi mungkin ke tukang urut gitu. Nah, kemudian dia harus lihat ya, di antara tiga kemungkinan ini yang paling sesuai dengan kemampuan saya hari ini yang mana gitu. Karena itu hanya ikhtiar. Kalau rizki sembuhnya itu dari Allah. Ya, orang bisa bayar mahal
pergi ke dokter yang paling top dengan alat dan teknologi yang paling canggih, tapi tak kunjung sembuh, bisa begitu. Ada orang yang bisa datang ke tempat alternatif yang murah, ya, tapi dia lebih banyak tawakal ke Allahnya, berdoa, dan kemampuannya hanya ke situ. Ya udah, kita coba saja dengan apa yang paling mampu di depan mata sambil mohon ke Allah. Ternyata sembuh gitu. Nah, bisa seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, ini sedikit tadi di Quran Saba terkait yang 10% itu. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, namun mereka mendustakan para rasulku. Ya, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Jadi azab zaman itu adalah ketika orang sekarang banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalaupun misalkan terpenuhi hidupnya, tapi dengan cara yang nggak pas, itu tetap akan lalai dari pengenalan terhadap wajah Allah gitu ya. Jadi bisa jadi tercukupi ekonominya, tapi tidak mengenal Allah, bisa seperti itu gitu. Ya, itu mungkin sahabat-sahabat yang bisa saya share. Nggak mudah sih jelasinnya, cuman ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah gitu ya. Baik, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilustrasinya ini ya cukup membantu dalam memancing imajinasi ya tadi antara batasan mana yang sebelah mana kadang berlebihan, ada juga yang kurang. Alhamdulillah. Indah izin untuk tutup kamera mungkin ya karena koneksinya sepertinya naik turun. Baik. Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan dan nanti raise hand dulu mungkin ya. Sementara ini ada yang masuk dari Zoom chat, mungkin Anda bantu bacakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kang izin tanya, kenapa saya harus struggling mengenal Allah, sedangkan orang sepertinya baik-baik saja? Apakah karena saya ini hamba yang berdosa? Bagaimana agar hidup saya berjalan lebih smooth atau lancar? Sudah 2 minggu saya sakit, minum obat, sehingga saya tidak bisa saum Daud, tahajud berkurang, duha bolong-bolong, semua berantakan, lalu ujian datang seperti langit runtuh. Ada saja setiap harinya, pernah berjalan lancar atau smooth, lalu bergejolak lagi. Ini apa? Saya harus bagaimana? Fisik diuji, mental diuji, rohani diuji. Dan saat ini saya merasa terpuruk. Kurang lebih begitu Pak pertanyaannya. Iya. Belum tentu yang lain nggak struggling ya. Sama aja, yang lain juga. Saya nggak ada yang mudah ya dalam mengenal Allah itu kan, karena Allah itu harta karun yang tersembunyi, gitu. Kanzun mahfi, gitu. Ya nggak mudah manusia bisa mengenal begitu aja. Banyak orang, lebih banyak orang yang tidak beriman, ya, yang tidak mengenal Allah ketimbang yang mengenal Allah kan. Kalau mudah semua orang bisa gitu. Tapi kan tadi nggak bisa menghendaki kecuali dikehendaki Allah. Gitu. Ya, kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri agar bisa dengan mudah gitu ya ke Allah, ya nggak akan bisa kalau mengandalkan diri sendiri. Jadi justru di balik hari ini tadi perasaan yang sedang terpuruk, merasa kesulitan, itu yang diminta ke Allah gitu. Dalam keadaan hati yang sangat membutuhkan itu doa ke Allahnya gitu. Dan doa ke Allah itu sebenarnya nggak harus dilafazkan juga. Ya. Cuman tadi mungkin ketika mengalami kebingungan dengan struggling untuk kemudian mengingat Allah gitu ya, kan berusaha untuk menambah ibadah ya, ibadah ini, ibadah itu, ibadah-ibadah yang sunnah dan sebagainya. Kadang-kadang diam, kontemplasi, menyerahkan diri, mohon pertolongan tanpa ada gerak apapun bisa lebih efektif kadang-kadang gitu. Nah jadi kalau Allah
Jadi sebenarnya tadi lebih ke arah eh, memang sabar itu yang membuka semua pintu kebaikan yang lain gitu. Jadi sebelum kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan yang lain, harus sabar dulu yang Allah kasih gitu. Nah, tadi ada indikasi masih kurang sabar sebenarnya. Kurang sabar dalam menghadapi berbagai perasaan, kebingungan. Jadi kita terbawa oleh kebingungannya, jadi seperti ditarik pada sebuah keputusasaan gitu. Kok saya susah sekali sih, kok saya udah berusaha ini, berusaha itu, tapi nggak bisa-bisa juga. Nah, itu ya harus sabar menghadapi itu justru gitu. Ya, justru itu dilantunkan terus doanya ke Allah, ya Allah, saya nggak nyaman dengan perasaan ini, mohon perkuat, begitu ya. Eh, Terus aja minta ke Allah ya. Itu Allah akan kasih perkuatan secara bertahap gitu. Nah, nanti hingga mulai tumaninah lah istilahnya ya. Nah, kalau di sholat itu kan ada tumaninah, nggak boleh berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain sebelum orang itu tumaninah. Gitu. Jadi kalau dari sujud nggak boleh kemudian duduk, ya. Sebelum sujudnya tumanina, sebelum rukuknya tumanina. Artinya diam dulu menetap dalam keadaan itu, sudah rileks semua, baru bergerak lagi. Karena orang pengen cepat-cepat pindah keadaan itu, gitu. Jadi karena saking merasa menderitanya dengan semua kebingungan itu, orang jadi nggak sabar, ya Allah ada apa sih dengan saya? Apa masalahnya? Saya kok merasa hatinya sangat bergemuruh gitu ya. Tapi sebenarnya Allah sedang melihat kan itu. Jadi istilahnya ditelan sakitnya, belajar untuk sabar menahan derita tadi, karena namanya lagi diobati penyakit hati kan nggak ada yang instan ya. Jadi semua penyakit yang ada di dalam kita Allah cabut tuh sakit gitu. Nah itu tadi gemuruh-gemuruh itu kan mengeluarkan semua penyakit-penyakit, pikiran-pikiran yang salah, waham-waham kita itu sedang Allah obok-obok istilahnya ya supaya di hati itu bisa keluar gitu. Nah ketika dia keluar kita merasa nggak enak, itu yang minta ya Allah cabut rasa ininya, cabut rasa ininya, itu yang kita minta. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan apa yang dialami gitu. Nah tinggal bersabar dalam keadaan itu hingga nanti ya itu yang puisi Rumi itu ya. Ya. Kalau setiap gosokan itu kemudian kau selalu apa ya mengeluh lah begitu ya. Kapan cermin hati itu bisa bersih gitu. Karena setiap Allah treatment, Allah gosok, kitanya selalu ngeluh sakit istilahnya gitu ya. Ya namanya juga lagi diobati, ya wajar ketika gemuruh di dada itu makin memuncak keluar semua. Tapi itu yang kita ya Allah semoga ini proses sedang diambil ya si akar-akar penyakit hati masing-masing kita gitu. Gitu Ndra, jadi mohon kesabaran aja. Kan pertolongan sabar dan sholat. Nanti Allah akan kasih penguatan pasti gitu. Gitu Ndra. Iya, alhamdulillah Pak tadi sepertinya relate dengan yang dijelaskan ya tentang bagaimana cara Allah menghendaki gitu ya untuk menempuh jalan gitu ya. Nah Mm-mm. caranya kan kita nggak ada yang tahu ya untuk setiap orang gitu ya. Iya Juga betul. tadi ketika Allah Ta'ala sedang apa membacakan sebuah ayat memang harus dibaca mungkin ya Pak, harus diperhatikan mungkin gitu ya. Baik, berikutnya dari Ibu Sally, silakan Ibu. Ya, baik. Maaf ya, nggak buka kamera ya. Gak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sherly. Ya, Alhamdulillah. Kang, saya ingin tanyakan, ini kita apapun bidang apa ataupun profesi kita, tentu semua manusia itu ingin berkembang ya, atau dibilang sukses. Tidak semua mencapai hal tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apa sih ukuran sukses dalam agama? Mohon penjelasan agar sebagai manusia kita tidak terkecoh dengan label-label dunia yang membuat kita keliru jalannya. Terima kasih. Baik, Bu Sherly. Ya kalau parameter di agama ya terbuka berkah lahir langit buminya.
gitu. Jadi kalau seandainya orang dibukakan dunianya tapi tidak memperoleh rizki langit itu kan imannya bertambah, keyakinannya bertambah, pengenalan terhadap Allahnya bertambah. Nah, jadi yang disebut kesuksesan adalah lahir batinnya itu karena hayatan thayyibah itu ukurannya bukan hanya material gitu. Lebih banyak orang yang sukses materi tapi hatinya itu mati gitu ya. Jadi dia memperoleh semua bagian dunia dan di Al-Quran dikatakan ya, bagi orang-orang yang menghendaki ya bagian di dunia, maka kami akan berikan bagian dunianya ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, semua yang dia upayakan. Tapi baginya tidak ada bagian di akhirat gitu. Dan dia akan dikembalikan ke tempat yang seburuk-buruknya, kan serem gitu. Tapi kan yang harus diminta adalah hasanah dunia dan akhirat gitu. Jadi parameternya adalah ketika orang mengerjakan sebuah pekerjaan, ya nggak bisa drive motivasinya hanya urusan ekonomi dan juga kecukupan hidup gitu. Dia mengerjakan sesuatu yang menjadi ekspresi dirinya, aktualisasi dirinya, dia bahagia juga karena bisa nolong orang di situ ya. Dibayar atau nggak dibayar, dia juga ya itu yang sesuatu yang ingin dia lakukan dalam hidup ini. Dia punya passion di situ gitu ya. Nah biasanya kalau kalau nanya orang-orang yang sukses ya di usaha ya di bisnis dan orangnya kemudian bagus gitu ya secara kontemplatif gitu hidupnya. Ketika ditanya setelah sukses, dia hampir rata-rata mengatakan saya dari awal tidak pernah melaksanakannya demi uang katanya. Itu memang karena sesuatu yang saya bisa, saya dimudahkan, saya kerjakan. Wah akhirnya terus berkembang sendiri ya. Ya udah saya kerjakan aja sungguh-sungguh sampai ternyata hari ini menjadi sebuah kerajaan bisnis yang besar gitu. Dan sampai hari ini pun motivasinya nggak pernah uang gitu. Jadi itu hanya bonus gitu. Tapi kalau lihat orang-orang yang jarang maju, ya karena motivasinya justru uang gitu. Wah ini nggak berhasil, cari lagi kira-kira apa ya yang bisa menghasilkan profit besar gitu ya. Jadi kalau lihat orang-orang yang sangat sukses ditanya, biasanya motivasinya nggak pernah uang. Ya meskipun uang dibutuhkan, tapi bukan itu yang menjadi motivasi utamanya. Ya, itu karena sesuatu yang dia merasa dia bisa melakukan dengan baik di bidang itu, sesuai dengan kemudahannya gitu ya. Nah, kalau dalam definisi agama, ya tadi kita mencari bidang yang kita dimudahkan mengerjakan itu, tapi melalui bidang itu kita itu akan banyak memperoleh rizki pengenalan kepada Allah gitu ya. Ya mungkin itu sih Bu. Sementara itu kalau ada yang kurang nanti ditanya lagi aja. Ya, baik, terima kasih Kang. Baik, silakan sahabat-sahabat, mungkin kalau misalkan masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin Bang Adi persilakan ya. Tapi kalau Bang Teh Aryani silakan. Ya, Assalamualaikum Kang, Mas Indra. Waalaikumsalam. Tadi berhubung lagi ada bahas kesempatan itu sebenarnya bukan buat kita, lalu manusia jadi membuat-buat ada kesempatan entah nyogok atau apa seperti itu. Saya jadi kepikiran ada salah satu ini selama ini agak saya pikirkan itu jadi gimana. Karena suami saya anggota, saya tahunya setelah menikah sering cepat lelah gitu kakinya dengan yang dituntut harus lari, fisik apa segala macam. Setelah saya cek ternyata kakinya itu flat, datar gitu ya, karena ada kekurangan seperti itu. Lalu saya bertanya, karena saya dokter, kenapa bisa jadi anggota kalau ada kekurangan seperti ini? Saya tanya begitu, kenapa bisa lolos gitu?
Kan ini hal yang menurut saya fatal, akhirnya sering cepat sakit walaupun selama bertugas ya masih bisa ditoleransi lah gitu. Mm, mm, Nah, begitu suami saya cerita, ya waktu tes itu diajarin posisi berdirinya supaya nggak kelihatan mm, apa nggak terlalu flat lah gitu. Kemudian udah gitu kan masih ada orang tuanya yang juga waktu itu mm, punya posisi. Nah, secara menyogok sih tidak gitu, Pak. mm. Cuman efeknya ini gimana ya? Apakah kami baik-baik saja dengan kondisi seperti ini? Apakah halal kah gaji yang Ya, diterimanya? oke. Kadang seperti itu. Tapi sejauh saya mendampingi ini, eh, suami saya berdinas dengan baik, tidak pernah ada Mm, yang kayak tadi menyogok apa hanya pas di tes itu aja pertama ya mm. sempat saya pikirkan. Ya. Karena kadang ngeluh ke saya ini jadi dulu sih kenapa maksain tes kalau tahu begini-gini, kadang seperti itu. Terus Iya. pertanyaan yang kedua, Bapak mungkin saya minta insight-nya. Saya kan juga di estetik. Nah, ini ada treatment yang makin ke sini ya menurut saya agak aneh seperti tanam benang, merubah ciptaan, Mm, merubah wajah seperti itu. mm, Satu sisi saya tidak mau mengambil pelatihan itu, namun diperbolehkan dokter lain mm. untuk ngambil, tapi bekerja di tempat saya. Itu nanti efeknya kira-kira bagaimana ya? Walaupun saya tidak mengerjakan, tapi saya memberi masuk ruang itu di klinik ini, kira-kira bagaimana? Terima Iya. kasih Bapak. Baik. Ya, Bu Aryani. Alhamdulillah. Ya, yang pertama tentang eh, yang sudah terjadi ya. Eh, kalau sudah terjadi itu bicaranya berarti ada izin Allah gitu ya. Kalau hukum itu tadi ya kita mengukur dan sebagainya itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau sesuatu terjadi, maka ada izin Allah di situ gitu. Jadi nggak ada problem gitu ya. Makanya ada hadisnya tuh yang menarik tuh Allah mencabut sebagian akal laki-laki agar menjerumuskan dia dalam sebuah takdir yang Allah kehendaki gitu. Jadi banyak orang yang memperoleh takdir baik hari ini karena dulu sempat terjerumus seakan-akan melakukan sebuah kesalahan gitu. Tapi kadang-kadang ya itu misterinya Allah ya. Kadang-kadang Allah sudah punya rencana harus mengalami itu orang tersebut sehingga seakan-akan dibuat khilaf atau apa gitu. Kan kisahnya Nabi Adam juga sama. Ya udah dikasih tahu jangan dekati pohon ini, tetap aja selip ya, dimakan pohon buah kuldinya, akhirnya jadi harus turun ke dunia. Padahal sebelum itu juga sebenarnya udah rancangan Allah karena sebelum Nabi Adam diciptakan Allah sudah mengatakan ke malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi gitu. Tapi skenarionya ya seperti itu. Seakan-akan Nabi Adam terpleset lah. Nah, dalam kehidupan betul dalam langkah antisipasi kita berusaha menakar, mengukur, menggunakan hukum ya. Tapi kalau hal-hal yang sudah terjadi, ya itu kan kita harus mengambil hikmahnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang tadi mau mungkin secara persyaratan standar itu harusnya nggak boleh, tapi lolos dan lain sebagainya. Tapi ada maksud juga Allah gitu. Nah, jadi yang pertama nggak ada masalah, Mbak Aryani. Jadi itu kalau sudah sekian lama, sudah terjadi, dan hari ini baik-baik saja, tidak ada persoalan. Ya, banyak berbuat kebaikan saja di dalam tempat dinas hari ini ya. Berusaha membuat perubahan, berusaha menjadi orang yang bisa membantu ya orang lain yang membutuhkan. Ya, ya tadi beramal soleh aja cari di tempat yang ada hari ini. Jadi nggak usah dipermasalahkan yang sudah terjadi. Terus yang kedua, terkait dengan bidang kosmetik, dengan sekarang berbagai metode yang ya orang itu kan apa ya, ya takut tua gitu. Ada yang sampai ekstrim memang ya. Kalau kita lihat di culture-culture yang ada kan, ya ada operasi plastik, ada apa untuk mempertahankan supaya kelihatan segar terus, awet muda gitu ya. Mau tarik-tarik benang ini itu ya tetap aja nggak bisa bohong ya. Sehebat-hebatnya ujungnya kayak plastik juga gitu.
orang terlalu maksain diri gitu. Nah, ya karena tadi ada pemaknaan dalam kehidupan yang kurang, sehingga seakan-akan kesempurnaan itu hanya terkait dengan hal yang sifatnya fisikal. Tapi mungkin orang yang bisa menemukan makna hidup yang lebih dalam, bahkan ketika dia diberi keterbatasan fisik pun dia bisa mensyukuri. Berapa banyak kita lihat motivator yang cacat, ya, orang-orang yang misalkan lahir dalam keadaan mungkin tidak sempurna secara fisik, tapi karena punya semangat dan jiwa yang sangat besar, hari ini menjadi motivator di mana-mana gitu. Dan dia mengatakan bahwa berkah yang keadaan fisiknya yang terbatas ini ternyata di balik itu berkah yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi dia tidak melihatnya itu menjadi sebuah kekurangan bahkan. Ya, banyak kan yang seperti itu gitu. Ada yang nggak punya tangan tapi jadi pelukis pakai kaki gitu ya. Ada yang orang, coba bayangin semangat hidupnya, pemaknaan hidupnya orang dengan fisik yang tidak sempurna, tapi dia tidak merasa malu dan merasa, ya mungkin saya bisa membantu orang lain yang merasa insecure ya. Nah sementara tadi yang sebenarnya juga sudah nggak ada yang masalah ya. Cuma kurang proporsi dikit, kurang ini dikit, pengen lebih sempurna, pengen ini ya. Tapi ya namanya profesi itu juga kan berkembang ya. Ya mungkin orang ingin segar, ingin sehat, nggak apa-apa. Tapi barangkali kan tadi Bu Aryani juga di sana ya dengan pasien juga barangkali ke depan kan ada yang disebut inner beauty juga, ada si perasaan percaya diri ya. Orang bisa menua kalau fisik, tapi kalau karakter, kepribadian, menyenangkan, itu orang bisa tetap menarik ya. Karena orang akhirnya akan glowing dengan personality gitu. Bahkan dalam hadis sendiri kan yang paling ya tadi ya, yang paling buruk itu adalah akhlak yang jelek di dalam wadah yang cantik gitu. Jadi wanita yang mempercantik diri dengan penampilan luar tapi hatinya busuk gitu. Jadi kalau agama itu ya tentu orang menarik itu gini, nggak ada stereotip juga karena setiap orang itu udah ada jodohnya sebenarnya. Jadi ya kita lihat kan, wah kata kita istri kita cantik, kata orang lain mah nggak cantik. Buat orang itu bilang istri dia yang cantik kan. Kan orang seleranya beda-beda gitu kan. Cuman karena kita mungkin tadi ya, karena kultur yang dibangun ada seakan-akan stereotyping, yang cantik tuh harus begini, kemudian itu dipromosikan. Akhirnya semuanya menganggap itulah standar kecantikan gitu. Jadi orang jadi kehilangan makna sebenarnya dalam ini. Gitu, Bu Aryani. Ya nggak ada masalah sih. Artinya gini kan Allah tempatkan sekarang di dunia itu kan melihat ya mungkin ada yang masih dalam batas, tapi ada juga yang tadi orang akhirnya sangat kurang bersyukur karena ingin sangat perfect gitu kan. Ya oke, nggak apa-apa, tapi sekalian juga yang secara internalnya juga diperbaiki gitu. Ya barangkali bisa jadi dokter yang malah banyak memberikan semangat terkait dengan ya kecantikan itu. Kalau di medis kan yang fisikal, tapi kecantikan yang di dalam, inner beauty, ya kita punya materi sendiri gitu menyemangati para pasien itu. Gitu. Siap Bapak, paham dapat message nih. Alhamdulillah. Ya jadi alhamdulillah. Ya atas izin Allah kan Bu Aryani ditempatkan di sana melihat problem orang-orang yang merasa selalu kurang aja gitu ya. Ya tentu kita nggak boleh langsung mengkritik, ya berdakwah dengan cara yang bisa mereka pahami. Tapi ya mungkin mereka kehilangan makna kehidupan sebenarnya, hanya fokusnya bentuk hidung, bentuk ini, itu aja yang dipikirin seumur-umur gitu. Ya itu sih, alhamdulillah. Ya semoga dimudahkan ya beramal soleh di sana. Amin. Ya jadi terbuka tadi Bapak menjelaskan gitu, karena memang kalau estetik
pasiennya rata-rata ujungnya ke sana curhat masalah kurang ini kurang itu. Oh ya, ternyata mungkin ada Nah, di situ maksud masuknya saya harus ya, ke sana. betul Ya. Bu Aryani masuknya di situ. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sobat-sobat. Baik, mungkin untuk sesi kajian Rabu Hikmah siang ini kita sudahi dulu sampai di sini. Seperti biasa, bagi yang berkelapangan untuk membuka kameranya, maka dipersilakan. Atur nuhun, sahabat-sahabat, juga Pak Yudi, terima kasih. Mangga. Ya. Baik, sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Ya, jika ada penjelasan yang kurang baik, ya saya mohon maaf ya dengan semua keterbatasannya. Memang nggak mudah ya menyampaikan hal-hal yang yaitu banyak hikmah ya, rahasia di balik pengaturan Allah gitu ya. Karena secara umum manusia ya sulit berserah diri ke Allah itu kan. Karena punya kehendak sendiri gitu. Tapi bagi orang yang kemudian Allah kehendaki untuk dimudahkan mengikuti akan bisa melihat bahwa sebenarnya hidup tuh memang nggak serumit yang dibayangkan. Yang bikin hidup kompleks itu karena kita punya ambisi-ambisi, target-target ya, yang di luar kadar takdir yang Allah sediakan, sehingga akhirnya memaksakan diri. Nah, sehingga banyak musibah gitu. Padahal kalau mengikuti aja, mensyukuri aja kan, dengan yang ada hari ini bergerak secara bertahap, Allah sudah janjikan, barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya gitu. Dan nikmat kalau Allah yang nambah itu dunia akhirat gitu. Hatinya akan dibikin tenang, agamanya akan dibikin tegak, dunianya juga akan terus terbuka, banyak orang yang membutuhkan. Pasti akan ke situ sahabat-sahabat. Nah, itu tugas kita untuk membuktikan ayat-ayat itu. Baik, insya Allah minggu depan masih terkait rezeki. Mudah-mudahan Allah masih beri pertolongan ya untuk bisa membuka kitab dan kita bahas bersama-sama untuk menambah keyakinan kita. Baik, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.